Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu pada hari ini dalam materi kita yang baru. Dan sebelum kita memulai dengan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 450 tentang hidup kita yang benar. Kita menyanyi sama-sama ya, semangat menyanyinya. Oke, kita menyanyi. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berdemar, sangatlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ya, Ibu minta Martina memimpin kita di dalam doa. Silakan berdoa. Amin. Iya. Terima kasih Martina sudah memimpin kita dengan doa pada hari ini untuk memulai kegiatan pembelajaran kita. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Sekretaris kelas bagaimana? Semua hadir ya? Ya, baik. Pintar semuanya. Berarti hari ini kita semua hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, Ibu minta keluarkan semua peralatan kalian, yakni Alkitab, buku catatan kalian, PowerPoint kalian, untuk berada di depan kalian di atas meja, supaya kita mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam pembelajaran hari ini. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, ada yang tahu? Iya, hidup di dalam kesetiaan. Betul anak-anak. Minggu lalu kita belajar tentang hidup di dalam kesetiaan. Dalam sebuah kesetiaan itu bisa terwujud atau bisa dilakukan oleh manusia jika ada roh Allah di dalam dirinya. Karena itu, ketika hidup kita dipimpin oleh roh Allah, maka kita akan berlaku setia dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menyerahkan hidup kita setiap hari untuk dipimpin oleh roh Allah, agar roh Allah senantiasa menuntun kita kepada kebaikan dan kebenaran. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, apa artinya kalau kita hidup di bawah pimpinan kuasa roh? Ya, silakan Merlin. Ya, menurut Merlin, hidup di bawah pimpinan kuasa roh artinya hidup mengikuti keinginan roh itu sendiri, yakni Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ingin supaya hidup kita di dalam kesetiaan, di dalam kebenaran, di dalam memuliakan nama Tuhan. Betul sekali. Nah, kalau begitu, apa yang kalian tahu tentang Roh Kudus? Ya, silakan Yos. Ya, menurut Yos, Roh Kudus itu adalah roh penolong. Apalagi? Betul, roh penghibur. Roh yang memberikan kekuatan. Benar sekali. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini, maka Ibu akan memberitahukan kepada kalian tentang kompetensi inti yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini.
yakni yang pertama tentang menghayati atau menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua, silakan kalian melihat pada slide yang ada di depan kalian. Yang ketiga dan yang keempat juga ada pada slide yang sudah Ibu tampilkan bagi kalian. Nah, kita masuk pada kompetensi dasar. Yang pertama, mengakui peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang yang beriman. Yang kedua, bersedia hidup baru sebagai wujud peranan percaya pada peran Roh Kudus sebagai pembaharu. Yang ketiga, memahami peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman. Dan yang keempat, mengkaji bahan Alkitab yang berbicara mengenai peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman dari kitab Kisah Para Rasul. Tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menyadari adanya peran Roh Kudus dalam terbentuknya gereja perdana atau gereja mula-mula. Yang kedua, menampilkan wujud hidup baru sebagai orang percaya yang telah dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, mendeskripsikan langkah-langkah untuk menjadikan gerejanya lebih inklusif. Yang keempat, membedakan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup dengan hidup yang tidak di dalam Roh Kudus. Yang keempat, mempraktekkan sikap hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus melalui role play. Iya. Metode pembelajaran kita pada saat ini adalah metode yang dipakai metode diskusi, tanya jawab, bermain peran dan lain sebagainya. Atau metode discovery learning. Dan penilaian yang akan kita pakai dalam pembahasan kita pada materi kita kali ini adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Ya, anak-anak, untuk lebih memahami akan materi kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tayangan tentang pahlawan Mogen Sidi yang hidupnya dalam ketaatan dan kekudusan kepada Tuhan. Silakan anak-anak menonton, menyimaknya dengan baik, dan setelah itu Ibu akan berikan pertanyaan untuk dijawab mengenai tayangan yang kalian lihat pada slide ini. Robert Walker mengisi dihukumati oleh Belanda di usia 24 tahun. Dia dihukumati pada 5 September 1949 pasca kemerdekaan Indonesia. Robert sendiri adalah seorang pejuang muda kemerdekaan Indonesia dari Sulawesi Selatan yang menolak keras kedatangan Belanda di Indonesia untuk melaksanakan kembali upaya kolonialisme. Atas kondisinya, Robert berulang kali melakukan upaya perlawanan terhadap pasukan Belanda hingga ia 2 kali tertangkap dan menerima hukuman mati. Di dalam penjara, Robert mendapatkan tawaran untuk bebas dari hukuman mati dengan cara mengintegrasi kepada pemerintah Belanda supaya dibebaskan. Karena tak menerima kolonialisme di Indonesia dan tak mau mengakui pemerintahan Belanda di Indonesia, ia memilih untuk dihukum mati. Dalam ucapan terakhir, dia mengucapkan bahwa semua air mata dan darah yang akan curahkan akan menjadi fondasi yang kokoh untuk tanah air yang kita
menonton tayangan tentang seorang pahlawan nasional yang hidup dalam ketaatan dan kekudusan di dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Untuk anak-anak lebih memahami tentang materi kita, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok, yakni kelompok 1, 2, dan 3. Ibu akan menghitungnya bagi kalian urutan 1, 2, 3 yang dapat urutan 1 di kelompok 1, urutan 2 di kelompok 2, dan urutan 3 menjadi kelompok 3. Ya, silakan berbaur masing-masing ke kelompoknya dan pilih ketua dan sekretarisnya. Jangan lagi ketua dan sekretaris seminggu lalu ya, karena pilih orang lain lagi. Supaya kita sama-sama belajar bagaimana mempertanggungjawabkan hasil kerja kita. Ya, kelompok 1 sudah? Sudah ada ketua? Sekretaris? Ya, baik. Kelompok 2? Ketua sekretarisnya sudah? Baik, terima kasih. Kelompok 3? Sudah? Ya, jika sudah terpilih ketua dan sekretarisnya, Ibu akan membagikan LKPD buat kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Iya. Baik, di tangan kalian sudah ada LKPD masing-masing ya. Perhatikan semua yang ada di LKPD itu. Nah, panduannya bagi kalian adalah dalam mengerjakan LKPD itu, jawaban kalian silakan dituliskan di kertas untuk nanti ditempelkan pada papan tulis. Setelah itu kalian bertanggung jawab mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, kelompok yang ada di depan sementara presentasikan, kelompok yang ada di bangku silakan menyimak, mendengar, memperhatikan. Jika kurang jelas, kalian boleh bertanya, boleh memberikan kritik atau saran dan lain sebagainya. Oke, waktu Ibu kasih 5 menit untuk mengerjakannya. Dan Ibu mau menyampaikan bahwa ketika kalian sementara mengerjakan soal LKPD yang ada, Ibu akan memberikan penilaian sambil mengontrol tiap kelompok ya. Silakan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Oke, kelompok 1 bagaimana? Soalnya sudah jelas ya. Oke, kelompok 2 bagaimana? Jelas tidak? Soalnya. Kita kerjakan saja. Kelompok 3. Oke, semua harus aktif ya. Karena kalau tidak aktif, tentu tidak dapat nilai. Aktif semua. Ya, kita sudah selesai. Silakan siapa yang mau duluan mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok mana? Oh, kelompok 1. Silakan, kesempatan kelompok 1 presentasikan hasilnya. Ya, silakan maju ketua kelompok dan sekretarisnya. Wanto, ya maju. Wanto bersama sekretaris. Presentasikan hasilnya. Baik, berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1 karena sudah presentasikan hasilnya. Iya, sudah. Ada yang mau tanya? Silakan Ibu kasih kesempatan kelompok 2 dan 3 bertanya kepada kelompok 1. Iya, kelompok 2 tanya kepada kelompok 1, bagaimana caranya supaya kita setia? Wanto bisa jawab? Atau yang di
teman-teman kelompok 1 bisa bantu. Bagaimana caranya supaya kita setia? Iya, baik. Wanto bilang, caranya supaya kita setia adalah dengan hidup menuruti kehendak Tuhan. Bagaimana kelompok 2 puas? Iya, kelompok 2 puas. Masih ada yang mau tanya? Baik, jika tidak ada, berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Kelompok 1 sudah bertanggung jawab presentasikan hasil mereka. Silakan kembali dan kelompok 2 maju presentasikan hasil kalian. Dari sekarang, kelompok 2 tadi siapa? Ketua kelompok Iko. Ya, Iko bersama sekretaris maju presentasikan. Iya, kelompok 2 sudah presentasikan. Silakan. 1 dan 3, kelompok 1 dan 3 ada yang mau tanya, silakan. Tidak ada, berarti kelompok 2 menjawab pertanyaan di LKPD itu dengan baik. Oleh sebab itu tidak ada yang bertanya. Oke, berikan aplaus lagi untuk kelompok 2. Silakan kembali kelompok 2 dan maju kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih kelompok 3. Ada yang mau tanya? Ya, kelompok 1 mau tanya kelompok 3. Apa yang kamu tahu tentang peran Roh Kudus? Ya, Martina. Ya, menurut Martina, peran Roh Kudus itu dalam hidup kita adalah membawa ketong kepada kebaikan. Itu yang pertama. Menghibur, betul sekali. Dia menolong, betul sekali. Roh Kudus menguatkan, betul sekali. Iya. Bagaimana? Puas dengan jawaban mereka kelompok 3? Ya, baik. Pintar semuanya. Berikan aplaus yang meriah untuk ketiga kelompok yang telah mempresentasikan hasil kalian. Artinya, kalian telah bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan pada hari ini. Silakan kembali ke tempat dan Ibu akan memberikan sedikit penjelasan buat kalian pada hari ini buat kalian tentang hidup yang dipimpin oleh Roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang diwarnai dengan kekudusan. Artinya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Karena itu sebagai pengikutnya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita juga harus hidup kudus. Dalam setiap pergaulan kita, dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita anak-anak. Betul tidak? Siapa yang selama ini dia menjaga dirinya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Contoh sebagai anak muda, laki-laki, siapa yang selama ini tidak ikut-ikutan minum mabuk? Pintar. Siapa yang selama ini tidak isap rokok? Betul, pintar sekali. Artinya, jika kalian tidak mabuk, tidak minum mabuk, tidak isap rokok, artinya kalian menjaga diri kalian sebagai bait Allah yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu perlu dijaga, karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Maka kita sebagai orang yang percaya kepadanya juga harus kudus. Amin? Oke. Allah yang memanggil kita itu kudus. Maka kita sebagai milik kepunyaannya juga harus menjadi kudus.
Kita harus mempertahankan diri kita atau memperlihatkan hidup kita kudus di hadapan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita juga harus menjadikan diri kita sebagai citra atau hidup kita sebagai citra Allah atau gambar Allah yang tetap hidup kudus dalam pergumulan kita, dalam pergaulan kita setiap hari. Sudah dikatakan tadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, maka kita juga sebagai anak-anaknya harus kudus, betul tidak? Baik, pintar anak-anak semua. Nah, ada ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh dengan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu seperti apa? Sukanya yang baik, betul. Tidak sombong, betul. Jujur, benar sekali. Bertanggung jawab, benar sekali. Apalagi rendah hati, benar sekali. Iya, itu ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau ciri-ciri orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus seperti apa? Suka melawan, suka minum mabuk, pesta pora, seks bebas, dan lain sebagainya. Ya, apa yang dikatakan oleh anak-anak itu semua adalah hal yang benar. Orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus selalu saja melakukan hal-hal yang tidak baik, yang menyakiti hati orang lain, bahkan menyakiti hati Tuhan. Maunya yang enak, maunya yang instan, tidak mau hidup susah dan lain sebagainya. Itu orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tadi sudah dikatakan harus tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu harus diwujudkan dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap kita, lewat kata-kata kita. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak suka maki, tidak suka melawan, tidak suka gosip orang dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang tidak dipimpin oleh Roh tadi sudah disampaikan bahwa hidupnya amburadul, semau gue dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, dari materi yang sudah kita bahas secara bersama maupun yang sudah kalian kerjakan tadi, apa semuanya sudah mengerti? Sudah jelas atau belum? Sudah jelas? Ya, jika semuanya sudah jelas, saatnya kita akan mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah kita bahas secara bersama-sama tentang materi kita hidup yang dipimpin oleh Roh. Silakan Ibu kasih kesempatan kepada anak-anak terlebih dahulu mengambil kesimpulan bagi kita. Oke, baik. Kesimpulan kalian itu benar. Tapi Ibu akan melengkapinya dengan kesimpulan, yakni hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang bebas dari ketakutan. Artinya, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, akan muncul sebuah keberanian dari dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan keberanian orang-orang Kristen dari abad ke abad, mereka tidak takut menghadapi maut. Dan dari situlah mereka menunjukkan kesaksian mereka yang hidup. Hidup yang dipimpin oleh Roh menunjukkan identitas diri kita sebagai orang Kristen yang jelas. Yaitu hidup bukan mengikuti daging atau kemauan atau hawa nafsu kita sendiri, melainkan hidup menurut kehendak Allah.
dan mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Itulah hidup yang kudus yang dituntut dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Baik, itu kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan buat kita pada pembelajaran kita kali ini. Nah, Ibu juga ingin mengetahui lebih dalam kira-kira bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang baru saja kita bahas secara bersama-sama. Ibu akan memberikan tes kepada kalian secara tertulis dan silakan mengerjakan secara individu. Setelah itu kumpulkan dan Ibu akan memberikan nilainya dan mengembalikan kepada kalian pada minggu depan. Silakan dikerjakan secara individu ya, masing pribadi. Oke, kerjakan sekarang. Waktu kerjanya 2 menit. Ya, jika sudah selesai kumpulkan. Ya, sudah dikumpulkan. Terima kasih anak-anak semua. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya Ibu akan kasih tahu supaya kalian bisa mempersiapkan diri untuk minggu depannya. Materi yang akan kita bahas pada minggu depan tentang Roh Kudus yang membaharui gereja. Anak-anak bisa membaca referensi yang ada, buku paket yang ada di kalian, dan isi Alkitab yang ada pada materi Roh Kudus yang membaharui gereja. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, kita akan puji Tuhan, dan setelah memuji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama, dan Ibu minta Christine pimpin kita nanti di dalam doa ya. Kita menyanyi Hidung Jemaat nomor 356 ayat 1. Tinggallah dalam Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya, yang semangat supaya Roh Kudus ada bersama dengan kita memberkati kita. Tinggallah dalam Yesus. 1, 2, 3. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita berdoa, silakan berdoa. Baik, terima kasih anakku yang sudah memimpin kita di dalam doa penutup hari ini. Dan di akhir dari pertemuan kita kali ini, Ibu tetap percaya anak-anak akan terus menjaga kesehatan dengan baik, sehingga kita bisa belajar pada minggu depan dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.